Ayah, sepertinya tidak ada apa-apa di kamar ini. Sekarang bagaimana? Perkataan Anita benar, Bebe. Aku yakin Kun pasti menyembunyikan kalungnya di suatu tempat di luar rumah semalam. Atau dia menjualnya untuk mendapatkan uang. Ayo. Ya Tuhan, apa yang akan terjadi sekarang? Bebe? Bebe, kenapa berantakan begini? Aku baru saja meminta Surjit untuk menggeledah kamarmu, Twinke, tapi tidak ada apa-apa. Bebe? Kunz, kalau kau mau uang, kau tinggal minta saja padaku. Bukankah aku selalu menyelesaikan semua masalahmu? Kalau kau minta uang padaku, pasti akan aku berikan. Sekarang, kau merusak suasana keluarga ini dengan melakukan semua itu, nak. Aku hanya ingin bilang, percayalah padaku, Bebe. Aku tidak melakukan itu semua. Cincin ini? Aduh, Bibi, sini aku bantu. Tidak perlu. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Tidak usah membantuku. Bebe. Bebe, aku ingin bicara. Kamar-kamar lain di rumah ini juga harus digeledah. Sama seperti kamar kami, Bebe. Hanya karena ditemukan potongan kalung itu. Tidak menjadikan itu bukti kalau Kunz yang telah mencuri kalung itu. Lagi pula Kunz tidak melakukannya. Tapi Kunz, kalau kalung itu tidak ditemukan, kau harus mengakui semua perbuatanmu. Meski itu hanya potongan kalung, tetap saja itu bukti, kan? Apa kau setuju? Ya, Bebe, aku setuju. Baiklah. Bebe, seharusnya kau tidak mencegahku. Justru sebaliknya, kau menghubungi polisi. Begitu dia di kantor polisi, dia pasti akan mengaku. Aku sudah tahu dari awal kalau kita tidak akan menemukan apapun di kamar lainnya. Kunz memang licik. Dan aku yakin sekali, dia menyembunyikan kalung itu di tempat lain. Paman, masih ada satu kamar yang belum digeledah. Kamar Bibi Anita. Apa? Kurang ajar sekali. Untuk apa aku mencuri kalung anakku sendiri? Kau sudah gila ya? Kau menantu termuda, sudah kubilang padamu, tutup mulutmu. Kau mengerti? Tunggu dulu, Surjit. Apa yang dikatakan Twinkle benar. Kalau memang semua kamar harus digeledah, kenapa kamar Anita tidak? Bebe, kau ini ada-ada saja. Tunggu dulu. Pendapatnya tidak salah. Dan kalau sudah kuputuskan, berarti ini final. Ayo. Ayo, geledah kamar ini sekarang. Bebe, aku tidak mau menyentuh barang milik Anita. Aku tidak akan melakukannya. Hah? Kenapa? Bebe, biar aku saja yang menggeledah. Kau menemukan sesuatu? Kalau begitu hentikan omong kosong ini.
Bebe, hentikan drama ini. Sekarang giliranku ke kantor polisi. Surjit, Surjit dengarkan aku dulu. Surjit! Kau ini masih anak kecil. Menurutmu apa? Kau bisa mengalahkanku? Di permainanku sendiri? Sebenarnya dugaanmu benar. Memang aku yang menghilangkan kalung itu. Supaya aku bisa menuduh Kunz yang mencurinya. Kau tahu? Seharusnya kau menggeledah kamarku dulu sebelum kamar lainnya. Karena tadi saat kamar yang lainnya digeledah, aku mengeluarkan kalung itu dari situ. Jadi kalung itu tidak akan ditemukan. Sekarang polisi akan datang. Lalu tentu saja mereka akan menyeret Kunz ke kantor polisi. Dan kau, seperti istri pada umumnya, akan menangis dan memohon supaya suaminya dilepaskan. Justru itu yang ingin kulihat, melihatmu menangis. Jadi menangislah, ha? Itu tidak akan terjadi. Aku tidak akan menangis dan Kunz tidak akan dipenjara. Dan itu janji seorang istri pada Bibi. Mengerti? Bawa dia inspektur dan kurung dia di sel. Ini dia pencurinya. Kunz yang mencuri kalung anakku. Tunggu dulu sebentar, Pak Inspektur. Aku ingin memberitahukan sesuatu. Kunz tidak melakukan sesuatu. Aku yang mencurinya dan aku punya buktinya juga. Ini kalungnya. Twinkle, Apa? Baiklah. Jadi sekarang Twinkle sudah berani bohong demi menyelamatkan suaminya. Berani sekali dia mau merusak rencanaku. Akan kutunjukkan padanya. Twinkle. Twinkle adalah menantu di rumah ini. Dia kehormatan keluarga ini dan istriku. Jadi paman tidak berhak menyakitinya. Kau pikir perbuatannya itu benar? Dia sudah mencuri dan mengakuinya di depan semua orang tanpa rasa malu sedikit pun. Dia sendiri yang mencuri dan berharap kau yang dipenjara, Kunz. Aku tahu Twinkle tidak mungkin mencuri. Lalu kenapa dia bohong? Apa dia bohong untuk menolongku? Twinkle? Kau mencuri? Kenapa? Biar saja, lebih baik aku yang harus menanggung semua yang dituduhkan pada Kunz. Tidak apa-apa. Iya, Bebe. Bebe, Paman telah membekukan semua rekening kami dan aku sangat membutuhkan uang. Dan karena aku tidak tahu lagi harus bagaimana, maka aku curi kalung itu. Twinkle, kau sungguh tidak tahu malu. Kunz harus menanggung kesalahan dari awal. Kau hanya diam saja melihat ini semua. Dan kau hanya diam saja melihat suamimu dihina. Sekarang kau baru mengaku setelah masalah ini sampai ke polisi. Kau seharusnya malu pada diri sendiri. Kau lihat itu kan, Bebe? Ini kenyataan tentang menantu kesayanganmu. Kau begitu menyukainya kan? Selama ini Kunz harus menanggung tuduhan itu hanya karena dia. Iya, Bebe. Lihat saja kelicikan menantu kesayanganmu itu. Lihat saja perbuatannya. Dia mencuri kalung anggota keluarga ini. Dia sudah mempermalukan nama keluarga ini. Tapi kau terus saja memujinya dan terus memberinya posisi penting di sini. Kenapa kau diam saja? Jelas-jelas dia sudah bersalah, bukan? Bibe. Kali ini,
Kau telah membuatku kehilangan muka dan malu di depan semuanya. Kau menghancurkan kasih sayang dan kepercayaanku. Aku telah memberimu kehormatan untuk menjadi putriku, bukan sekedar menantuku saja. Tapi kenapa kau lakukan ini? Kalau kau sungguh adalah darah dagingku, sudah pasti akan kuhukum dengan berat di hadapan semuanya. Katakan padaku, kenapa kau lakukan semua ini, Twinkle? Sini berikan. Bebe, dia ini harus dihukum. Kebetulan polisi sudah ada di sini. Sekarang katakan harus kita apakan dia. Aku mau Twinkle dihukum. Dan atas perlakuannya terhadap Kunz, dia harus diserahkan pada polisi sekarang juga. Cukup sudah usah. Kalau dia kita serahkan pada polisi, reputasi keluarga kita akan hancur dan itu sangat membuatku sakit. Kami mohon maaf. Silakan Bapak pergi. Lelucon macam apa ini? Jangan buang-buang waktu kami lagi. Ayo. Silakan pergi. Dan kau Twinkle, kau jelas akan dihukum karena perbuatanmu. Bebe, kita harus ambil keputusan sekarang. Surjit, aku yang akan menghukumnya. Ya, itu benar, Anita. Kaulah yang harus menghukumnya. Bebe, aku mohon. Jangan lakukan ini. Aku mohon padamu, Bi. Jangan. Bagus sekali. Satu mencuri, satunya minta maaf. Aku tidak akan memaafkannya. Kunz, dia sudah melakukan kesalahan besar, jadi dia pasti akan dihukum. Anita, katakan. Bebe, karena Twinkle menantu di keluarga ini, aku tidak tahu hukuman apa yang pantas untuknya. Kalau saja dia orang lain, aku bisa dengan mudah menyuruhnya untuk menjilati lantai rumah ini. Tidak bisa. Apa maksudmu, Anita? Twinkle adalah menantu termuda di keluarga ini. Kita tidak bisa bersikap seperti itu padanya. Dia melambangkan kehormatan keluarga kita, kan? Justru itulah maksudku, Bebe. Kalau dia itu orang lain, aku pasti sudah menyuruhnya untuk menjilati lantai rumah ini. Tapi Twinkle menantu keluarga kita. Bebe, ngomong-ngomong, katakan kalau menantu keluarga ini merusak kehormatan keluarganya sendiri, apa bisa kita maafkan? Apa perbuatannya mencuri itu bisa kita maklumi? Aku terima hukuman itu. Apa? Tidak, tidak, tidak. Bibi jahat. Kau ini kejam sekali. Kenapa kau jahatan kejam? Twinkie, lantai itu kotor. Euphrates. Ayo ikut denganku, Twinkie. Mereka ini orang-orang Hey, jahat. Euphrates. Ayo ikut aku. Ayo ikut aku. Ayo, Sana, jalan Yusuf, sini, sana. ayo. Kotor, Bibi. Ayo, Sana. Bibi jahat.
Apa perlunya melakukan ini semua? Kenapa kau menanggung semua tuduhan itu? Kau merasa perlu jadi pahlawan dan menyelamatkanku? Menurutmu, aku tidak bisa menyelesaikan masalahku sendiri? Sekarang, karena kau melakukan itu, aku jadi bersalah. Kau jadi dihina karena aku. Kenapa kau merasa perlu jadi pahlawan? Aku bukannya mau menjadi pahlawan. Aku hanya berusaha untuk memperbaiki semua masalah yang telah kuciptakan. Apa kau mengerti, Kunsarna? Semua itu terjadi karena aku. Kalau aku simpan potongan kalung itu di tempat yang aman, semua ini tidak akan terjadi. Aku menanggungnya bukan untuk menyelamatkanmu, mengerti? Marahi saja aku sesukamu, Kuns. Aku mau menanggung semua tuduhan atas pencurian ini demi menyelamatkanmu, Kuns. Tapi aku tidak akan pernah mengatakannya padamu. OMG, Kalila, kenapa aku harus mendengarkan semua ini sekarang? Twinkle mencuri di rumah mertuanya sendiri, Kak. Dia membuat kita semua malu, terutama padamu, Kak, sebagai ibunya. Karena itu, Kak, semua orang akan berkata bahwa kehadiran seorang ayah itu sangat penting. Bagaimana bisa seorang ibu bisa mendidik anaknya seorang diri? Dengan kehadiran ayah, kontrolnya bisa lebih pasti. Oh kakak, sekarang lihat saja kondisinya. Bukankah kakak sudah lakukan segalanya demi Twinkle? Tapi kenyataan adalah kenyataan. Kalau ayah Twinkle masih ada di sini, dia pasti akan lebih tegas padanya. Dan Twinkle tidak akan melakukan hal semacam itu. Setidaknya dia tidak akan mencuri dan hal semacamnya, kan? Apa yang sudah terjadi benar-benar buruk, Kak. Nanti kalau aku jalan-jalan di luar, apa yang dikatakan orang? Lihat itu dia bibi si pencuri. Lihat itu dia bibi si pencuri. Oh ya ampun, membayangkannya saja aku sudah muak. Sudah cukup, Pini. Kalau kau tidak bisa menghibur, setidaknya jangan membuat semakin parah. Kau sudah mengenal Twinkle sejak kecil, kan? Apa kau percaya kalau dia melakukan hal seperti itu? Bahkan jika semua orang berusaha meyakinkanku, aku tidak akan percaya kalau putriku mencuri di rumahnya sendiri. Oh, begini ya, Kak. Kakak mengatakan itu seolah-olah aku yang mengarang cerita itu. Twinkle yang mengaku sendiri, Kak, kalau dia yang sudah mencuri kalungnya. Kakak terus saja kesal padaku tanpa alasan. Itu karena aku sangat mengenal Twinkleku. Kalau dia rela menanggung tuduhan seberat itu, pasti karena ada semacam ketidakberdayaan di baliknya. Apa mungkin dia ingin menyelamatkan Kunz? Iya. Dia pasti rela menanggung tuduhan sebesar itu untuk mengalihkan tuduhan yang dijatuhkan pada Kunz. Pasti itu alasannya. Ya Tuhan, sertailah Twinkle dan perjuangannya dalam kebenaran di keluarganya. Dan bantulah dia untuk menang. Aku mohon tolonglah dia. Twinkle, apa kau tidak punya malu? Kali ini, kau telah membuatku kehilangan muka dan malu di hadapan semua orang. Kau telah merusak kasih sayang dan juga kepercayaanku. Karena Twinkle adalah menantu keluarga ini, aku tidak tahu hukuman apa yang pantas. Kalau saja dia orang lain, aku bisa dengan mudah untuk menyuruhnya menjilati lantai rumah ini. Kenapa kau menanggung tuduhan itu sendiri? Kau merasa perlu jadi pahlawan dan menyelamatkanku? Kenapa kau kesini? Kau mau minta maaf? Aku tidak mau bicara denganmu. Kau tidak bisa pergi tanpa meminta maaf, kan? Baik, bilang saja maaf. Maafkan aku, Twinkie.
Jangan sentuh kerudungku. Euphrates, lepas. Kunz, aku baru menolong Twinkie, dia hampir jatuh. Twinkie, kau tidak apa-apa kan? Kau tidak apa-apa kan, Twinkie? Hah? Hmm. Selamat ulang tahun sayang, semoga kau panjang umur. Iya. Selamat ulang tahun, Nak. Semoga Tuhan memberkatimu dengan kebahagiaan dan kau jadi normal seperti sebelumnya. Ngomong-ngomong katakan, kau ingat yang kau lakukan saat ulang tahun setahun lalu? Iya, pesta ulang tahun setahun lalu ya, Bibi. Iya, aku mau pesta tahun ini juga. Ya, pesta. Aku mau mengundang semua teman-temanku. Aku mau mereka datang. Dan kita akan meniup balon bersama. Euphrates mau meniup balon sendiri. Apapun yang kau inginkan, kau akan dapatkan. 100%. Kali ini pesta ulang tahunmu akan sangat spesial. Sangat spesial, hingga semua orang tidak akan pernah lupa pesta ulang tahunmu. Bebe, Surjit dan aku sudah merencanakan pesta ulang tahun Euphrates. Kalau kau bisa hadir, kami akan senang sekali. Apalagi Euphrates. Tidak usah, Nak. Wanita seusiaku sudah tidak bisa tahan dengan semua keramaian itu. Kalian saja yang bersenang-senang. Baiklah, tidak apa-apa. Oh ya, Euphrates. Katakan hadiah apa yang kau inginkan pada ulang tahunmu ini. Apapun yang kau minta akan kuberikan. Janji? Ya, aku janji. Sumpah? Iya, aku bersumpah. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Aku mau twinkle. Ya, Twinkie, Twinkie. Aku mau Twinkie mendandaniku di pesta nanti. Twinkie, kau mau mendandaniku kan? Hah? Bagaimana? Aku sudah membeli baju baru. Kau mau melihatnya? Ayo sini kita lihat. Aku tidak mau melihat baju barumu atau mendandanimu. Urus saja dirimu sendiri. Maaf Tuan Sarna, tapi aku ingin meminta bantuan tentang tugas yang sebenarnya di bawah posisi Bapak, yaitu tentang akan diadakan pesta yang cukup besar yang akan diadakan malam ini. Dan sayangnya kami kekurangan staf. Kalau kau tidak keberatan, apa kau mau menyajikan makanan di pesta nanti malam? Masalah ini hanya terjadi kali ini. Kalau tidak, aku tidak akan minta bantuanmu. Tidak apa-apa, Pak Gupta. Tidak ada pekerjaan yang rendah. Justru kalau ada masalah di divisimu, aku rasa kita semua harus saling membantu terlepas dari jabatan. Aku akan membantu. Oh, bagus. Bagus sekali. Sangat bagus. Pelayan? Kunz? Ya ampun. Kunz? Ayo sini Euphrates, tenang saja ikut aku. Ayo sini. Hei, lihat, itu dia temanku. Dia datang duluan di ulang tahunku. Hey Euphrates. Kau yang datang paling pertama. Terima kasih.
Bagaimana, Kunz? Kau dengan mudah bisa bekerja? Sebenarnya semua ini sudah aku rencanakan untuk menjatuhkanmu. Cara apa yang lebih baik dari ini? Aku menjadikanmu pelayan di pesta ulang tahun Euphrates. Nikmati malam ini, Kunz. Maksudku, pelayan. Kunz, kenapa sampai begini? Apa ada masalah sampai kau seperti ini? Maksudku, putra keluarga Sarna yang terhormat menjadi pelayan, Dan kau tidak memberitahu siapapun? Kau tidak memberitahu Twinkle? Oh, tentu saja kau tidak mau memberitahu siapapun karena malu, kan? Aku bisa mengerti. Tapi aku salut dengan semangatmu. Yang mau kerja apapun meski hanya untuk uang yang sedikit. Benar-benar hebat. Kunz, apa yang kau lakukan di sini? Kau bertugas sebagai pelayan. Kau tidak memikirkan reputasi keluarga, hah? Ayah jangan salah mengerti. Dan tolong jangan salah paham dulu. Ini tidak seperti yang terlihat. Aku ditawari posisi manajer di hotel ini. Aku hanya membantu saja karena kekurangan staf, tidak lebih dari itu. Dan lagi tidak ada pekerjaan yang rendah ataupun memalukan. Setiap tugas itu harus dilakukan dengan tulus, Ayah. Dan aku mempelajari semua itu dari Ayah, kan? Apa Ayah ingat di London? Saat tidak ada pesuruh. Kunz, ayo ikut ibu saja, lupakan ini, ayo. Tidak bisa usah, bagaimana Kunz bisa pergi? Dia sudah menerima tugas ini, jadi biarkan dia selesaikan. Kunz, maksudku pelayan, tolong ambilkan kami minuman sekarang. Silakan. Nyonya, tamu Anda sudah tiba. Oh, iya. Mari. Silakan duduk. Silakan. Kunz, pelayan. Ambilkan minuman untuk mereka ya. Baik. OMG. Kunz, Hai besanku. Aku sudah menunggumu dari tadi. Ada apa? Oh, kau pasti sangat terkejut ya? Melihat menantumu jadi pelayan. Tapi harus kuakui satu hal, Lila. Menantumu Kunz boleh saja miskin, tapi dengan baju itu dia sangat tampan, kan? Hei, jangan sedih begitu. Aku tidak bisa melihat wajah sedihmu, Lila. Dan lagi, hari ini adalah ulang tahun Euphrates. Jadi cerialah, ayo tersenyum. Ayo, minumlah dulu.
Ambillah satu minuman yang diberikan menantumu itu. Ayolah Lila, dia hanya melakukan tugasnya saja. Tenang saja. OMG, Kalila. Ini benar-benar penghinaan untuk kita. Menantu kita jadi pelayan. Kita harus menghadapi rasa malu di depan semua orang. Jatuhlah kehormatan kita. Sudah diam. Karena sekarang para tamu sudah ada di sini, kalau begitu keluarkan kue ulang tahunnya. Euphrates, kemarilah. Potong kuenya. Nah, sekarang berikan kue itu pada ibumu. Temanku. Ini. Anakku melupakanku dan memberikan kuenya pada pelayan itu. Akan kuberi pelajaran dia. Euphrates senang. Aduh, ya ampun. Kuenya jatuh. Pelayan, tolong bersihkan kuenya. Tidak. Ayo. Kenapa kau harus menanggung tuduhan itu? Kau merasa perlu jadi pahlawan dan menyelamatkanku? Ini semua salahku, jadi semua ini harus kutanggung. Bukan untuk menyelamatkanmu, mengerti? Terima kasih. Wah, Twinkie. Bajumu bagus sekali. Sama seperti yang temanku pakai. Aku juga mau pakai baju yang sama. Euphrates, jangan. Jangan baju itu. Lihat, kau sudah pakai baju. Itu bagus sekali. Sudah. Tidak. Aku mau baju yang sama, ya. Euphrates, Tidak mau baju yang ini, tidak. kalau kau ingin memakai baju seperti temanmu, maka kau juga harus kerja seperti temanmu itu. Dan aku yakin ibumu pasti tidak membolehkannya, iya kan? Aku juga mau kerja. Aku akan kerja seperti temanku itu. Berani sekali kau. Kau mau menyuruh Euphrates menjadi pelayan? Hei, bibi jahat. Kau diam. Aku sudah bilang padamu kan, jangan bicara seperti itu pada Twinkie-ku ini. Aku juga mau kerja seperti temanku. Ya, aku melakukannya seperti yang dia lakukan. Maaf. Euphrates, jangan. Kau tidak boleh melakukan ini, Euphrates. Cukup. Sudah. Euphrates. Euphrates, dengarkan ibu. Sudah cukup.
Ini untuk Bibi. Terima kasih. Kalau mau Bibi juga makan. Ini ambil. Ayo silakan. Bibi Anita. Kau. Dengarkan aku baik-baik ya. Sekarang kau yang dengarkan aku, Bibi Anita. Ups, Bibi mertua. Jarimu itu arahkan ke orang lain. Bukan padaku atau keluargaku. Mengerti? Kau sudah terlalu banyak menghina dan merendahkan orang lain. Tapi aku diam saja. Karena ibuku mengajarkan bahwa aku harus menghormati orang yang lebih tua. Aku berusaha untuk menghormatimu, dan aku memberimu banyak kesempatan. Tapi orang tua macam apa kau ini? Kau orang yang mau berbuat rendah, dan lupa statusnya sebagai orang yang lebih tua. Yang muda terpaksa harus bicara. Dan yang muda juga terpaksa harus bicara dengan tegas. Apa kau tahu? Zaman sekarang memang semuanya sudah berubah. Kesopanan dan kelembutan dianggap kelemahan. Karena itu, aku tidak akan diam. Nada bicaramu padaku selama ini akan kubalas sama persis yang Bibi lakukan. Kalau Bibi melemparkan kerikil padaku, kulemparkan batu. Satu lagi yang Bibi harus ingat. Kita memetik apa yang kita tanam. Kau bicara melewati batas ya. Apakah kau pikir semudah itu mengalahkanku? Hanya dengan kau berbuat sekecil itu, kau bisa mengalahkanku, begitu? Namaku Anita Lutra. Dan tidak semudah itu untuk mengalahkanku. Dan namaku Twinkle Taneja. Aku tidak peduli kalah atau menang. Tapi ingat satu hal. Kalau kau berani menghina suamiku lagi, atau kau menuduhnya, atau mempermalukannya di depan keluarga, maka akan kubalas kau berlipat kali. Sampai kau tidak akan bisa melupakannya. Sampai kapanpun. Aku tidak main-main. Mengerti? Apa perlunya itu semua? Jelas perlu. Karena kau sendiri tidak melakukan apapun. Dan kau sendiri? Kenapa mau dijadikan pelayan seperti itu? Aku bukan pelayan, Twinkle. Aku manajer hotel ini. Kan sudah kubilang aku melakukan ini untuk membantu saja. Lagi pula, saat ini begitu banyak kewajibanku, Twinkle. Kalau aku tidak bekerja apapun, dari mana aku dapat uang? Ya kan? Paman sudah bekukan semua rekeningnya. Kita harus berpikir 2 kali sebelum membeli apapun. Sangat sulit menjaga kondisi saat ini. Berapa lama lagi keadaan ini? Keluargaku sudah terbiasa dengan gaya hidup mewah, Twinkle. Aku tidak bisa melihat mereka sengsara seperti ini. Bukankah aku juga termasuk keluargamu, Kunz? Benar kan? Iya, benar. Kau juga termasuk keluarga. Tapi aku tidak mau melihatmu sengsara. Sungguh. Kenapa? Katakan. Karena kau adalah istriku. Kau adalah tanggung jawabku. Dan tugasku memberimu kehidupan yang layak. Memberimu rumah dan lingkungan yang sehat. Memberi apapun yang bisa membahagiakanmu. Kau tahu hal terburuk apa yang bisa dirasakan suami? Yaitu saat dia melihat air mata istrinya. Aku hanya ingin kau tetap tersenyum, tidak lebih. Hanya itu. Kebahagiaanmu adalah tanggung jawabku, Twinkle. Apa sekarang kau bisa mengerti? Keterlaluan. Ponselnya masih saja mati. Dia pergi pagi-pagi sekali tanpa memberitahuku. Sekarang tidak ada kabar.
Aneh sekali. Entah apa yang ada dalam pikiran Kun setelah pesta tadi malam. Dia bahkan tidak bicara pada aku. Sekarang dia sudah tidak begitu menyebalkan seperti dulu lagi. Tadi aku bilang apa? Apa aku sudah gila? Jangan-jangan aku kangen pada Kunz. Aku jadi kangen dia meledekku. Ini semua kan salahnya. Twinkle, apa kau melihat Kunz? Sejak tadi malam aku ingin sekali bicara dengannya. Tapi tidak pernah ada kesempatan. Kemana Kunz pergi ya? Apa kau tahu kemana dia, Twinkle? Aku juga tidak tahu kemana dia pergi. Dia pergi pagi-pagi sekali tanpa memberitahuku. Dan aku mencoba menghubunginya tapi ponselnya mati. Nah, kenapa kau harus khawatir? Sebentar lagi pasti datang. Dia tidak bisa jauh-jauh darimu dalam waktu lama. Cintamu akan membawanya lagi kemari. Cinta untuk suamiku yang suka mendebat segala sesuatunya tidak akan. Selamat pagi semuanya. Sedang ngobrol apa pagi-pagi? Tidak apa-apa, Anita. Coba kau lihat dia. Cemas sekali. Kunz pergi dan ponselnya tidak bisa dihubungi. Jadi istrinya mencemaskan dia. Coba kau lihat dia. Dia merasa gelisah sekali, ya kan? Hubungan mereka berdua ini memang sangat luar biasa sekali. Begitu mereka bertemu, mereka selalu bertengkar seperti anak kecil. Tapi di saat tidak bersama, mereka saling merindukan. Dilihat dari sikap cinta mereka, aku yakin sekali Tuhan memang menjodohkan mereka. Mereka memang ditakdirkan satu sama lain. Oh ya, nak, aku harus ke dapur dulu untuk memeriksa. Kau tenang saja ya. Ada apa, Twinkle? Kau sepertinya cemas tentang Kunz. Aku mungkin tahu kemana perginya Kunz. Setelah penghinaan yang dia dapatkan kemarin malam, aku yakin dia pergi mencari pekerjaan baru. Tapi aku ada ide. Pekerjaan seperti pria penghibur pasti cocok untuk Kunz. Karena penampilannya sangat mendukung. Tampan dan manis. Wanita pasti suka pria seperti itu. Dan kau bisa dapat banyak uang. Bayarannya bagus. Bagaimana, ha? Sudah cukup, Bibi Anita. Sekarang bisa kau bicara seperti itu. Tapi kau tidak akan berani lagi. Kunz itu suamiku dan kau tidak boleh merendahkannya. Kalau kau berani bicara serendah itu lagi, aku tidak akan bisa menahan diri. Mengerti? Yang terjadi kemarin sangat tidak pantas. Twinkle dan Kunz begitu direndahkan. Sebenarnya aku ingin membalas Anita dengan cara yang sama. Tapi karena Twinkle, aku tidak mau melakukannya. Aku pasti akan membantu Twinkle dan juga Kunz dalam masa-masa yang sulit. Aku harus menelpon Kunz dan bicara padanya. Dan dia harus meyakinkan Twinkle kalau dia tidak sendirian menghadapi semua ini. Ibunya akan membantunya dan juga suaminya akan membantu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Terima kasih. Aku tidak bisa menghubungi Kunz. Coba ku telepon Twinkle. Akan ku coba nomor rumah. Halo? Halo? Ibu? Aku tahu kalau ini ibu. Aku putri ibu dan aku sudah mengenali suara nafas ibu. Karena nafasku terhubung dengan nafas ibu. Aku menelpon untuk bicara dengan Kunz. Ponselnya tidak aktif, jadi aku mencoba menghubungi rumah. Ibu, aku sendiri tidak bisa menghubungi Kunz sejak pagi. Aku sangat mengkhawatirkannya. Entah kemana dia pergi pagi-pagi sekali. Apa? Kau juga tidak tahu Kunz kemana? Kalau begitu, kau cari tahu di mana dia.
Dia adalah suamimu. Dan juga tidak pantas membiarkan Kun sendirian setelah kejadian semalam itu. Sekarang musuhmu sudah tinggal bersamamu di dalam satu rumah. Kalian semua harus lebih waspada. Karena Anita selalu menyalahkan Kunz atas kondisinya saat ini. Dan dia akan berusaha membalas Kunz atas kondisi Euphrates. Tapi tidak usah takut. Manusia jahat akan selalu mendapat balasannya. Tapi meskipun begitu, kalian harus waspada akan setiap langkah Anita. Agar dia tidak bisa menyakiti Kunz dengan cara apapun. Sekarang cari tahu di mana Kunz. Setelah kau bisa mengontaknya, minta dia menghubungiku. Terima kasih, Bu. Aku tahu Ibu begitu peduli padaku dan Kunz. Karena itulah Ibu menelpon. Tapi Ibu tenang saja. Aku pasti akan mencari di mana Kunz berada. Bagaimanapun caranya. Dan aku tahu. Doa Ibu selalu menyertai kami dan memberkati kami. Ibu bangga padamu, Nak. Ibu benar-benar bangga. Kau sudah menjadi dewasa sekarang. Kau tidak hanya menjadi istri yang baik, tapi juga menjadi menantu yang baik dan sudah sangat dewasa. Sekarang, Ibu hanya tinggal menunggu saat Ibu bisa memelukmu dan menangis dan menunjukkan kasih sayang Ibu tanpa bisa menahan diri lagi padamu, Nak. Tapi saat ini, kau harus ingat, kau harus berjuang sendirian dan kau harus menang, Nak. Ibu sadar ini sulit bagimu, tapi kau bisa melakukannya, Twinkleku. Kau adalah putriku. Dan juga, hingga saat itu, Ibu harus menjaga jarak darimu. Ya Tuhan, Engkau tahu segalanya. Semua terjadi di hadapanmu. Aku mohon tolonglah Twinkleku. Bantu dia untuk mengatasi semua rintangan dengan sangat mudah. Kunz pasti pergi ke hotel. Aku akan ke sana dan menemuinya. Twinkle. Ayo, kita main petak umpet. Ayo cepat. Aku tidak bisa main sekarang. Aku harus menemui Kunz. Aku juga mau bertemu dengan Kau temanku tidak sekarang. boleh ikut denganku. Tidak, aku mau ikut denganmu. Aku mau ikut pergi bersama denganmu. Aku beritahu kau Tidak, sekali lagi. tidak boleh. Minggir. Apa begitu caramu bicara dengan adik ipar? Apa ibumu mengajarkanmu begitu? Jangan bawa-bawa ibuku di sini. Jadi kau mulai bicara kasar pada Euphrates ya? Hanya karena dia sedang dalam kondisi tidak bisa mengerti. Kau kira kau berhak bicara apapun dan bersikap seenakmu? Ada apa, Nak? Hah? Twinkle mau pergi menemui temanku dan aku minta ikut bersama dengannya, tapi tidak boleh. Tunggu dulu, tunggu. Twinkle, dia tidak akan membiarkanmu pergi kemanapun. Dan aku juga tidak bisa membiarkan dia pergi denganmu. Jadi sebaiknya kau diam saja di rumah. Untuk apa aku menuruti Bibi? Camkan baik-baik. Aku ini adalah bibi iparmu. Itu sebabnya. Hanya karena kau bibi iparku, bukan berarti aku harus mendengarkanmu dan menuruti semua perkataanmu terus. Kau tidak mau aku menemui suamiku hanya karena anakmu memaksa begitu, kan? Aku tidak akan diam. Aku akan pergi menemui Kunz. Kita lihat saja apa kau bisa pergi. Minggir. Aku tidak mau minggir. Bibi Anita, aku peringatkan terakhir kalinya, menyingkir dari hadapanku. Ada apa ini, hah? Aduh, Bebe. Bebe lihat. Perempuan ini mencakarku, Bebe. Bebe, aku hanya minta padanya agar jangan menemui Kun sekarang, tapi malam saja. Tapi lihat, bagaimana menantu sekarang bisa jadi sangat agresif. Dia menggunakan tangannya untuk mencakarku seperti ini. Anita, Twinkle pasti tidak sengaja seperti itu. Dia tidak mungkin sengaja menyakitimu, Anita.
Twinkle, mintalah maaf pada bibi mertuamu. Tapi Bebe, aku tidak mencakarnya. Twinkle, aku tahu kalau kau tidak sengaja melukainya. Tapi dia tetap terluka, kan? Jadi mintalah maaf dan selesaikan masalah ini. Maaf. Apa itu cukup, Anita? Bebe, tapi tolong cegah dia menemui Kun sekarang ini. Aku tidak bisa membiarkan Euphrates pergi. Tidak, Anita. Kasihan dia sudah mencemaskan Kunz. Karena Kunz pergi tanpa memberitahunya. Jadi kalau dia mau menemuinya, biarkan saja. Kunz adalah suaminya dan mengenai Euphrates memang tidak ada seorang pun di sini yang bisa mengontrolnya. Hanya Twinkle saja dan Kun yang bisa melakukannya. Jadi biarkan saja mereka yang melakukan itu. Dan menurutku lebih baik Euphrates pergi bersamanya. Ajak Bebe, saja. tapi dia ingin ikut. Bagaimana bisa aku membawanya? Kau tahu betapa keras kepalanya dia, kan? Ayo ajak dia. Jadi kau di sini. Aku yakin akan menemukanmu di sini. Dan kenapa kau matikan ponselmu sejak tadi pagi? Apa kau tahu Bebe juga merasa khawatir? Kau? Tapi siapa kalian berdua? Dan siapa yang ingin kau temui? Dasar orang jahat. Apa maksudmu? Apa yang kalian lakukan? Hei, ini ruangan temanku. Pergi kau. Jangan, Euphrates. Hei, Jangan. kau dengar? Kalau tidak akan Hentikan, kuajar kau. Euphrates. Pergi sana. Euphrates, Pergi. aku sedang Mau bicara kemana? baik-baik, kan? Ada apa? Sini kau. Anda pemilik tempat ini, kan? Anda yang mempekerjakan Kunz, bukan? Di mana Kunz berada? Ponselnya dimatikan sejak tadi pagi. Kunz Sarna, kami sudah memecatnya dari pekerjaan ini. Setelah kejadian tadi malam, reputasi hotel kami langsung menurun secara drastis. Kunz memang datang tadi pagi, tapi kami langsung memecatnya. Bagaimana bisa Anda melakukannya? Itu sepenuhnya salah Anda. Anda telah mempekerjakannya di posisi manajer, tapi kemudian Anda memintanya jadi pelayan. Untung saja Kunz itu baik, jadi dia mau melakukannya demi membantu Anda. Apa karena kekurangan pegawai? Dan walaupun begitu, itu balasan Anda untuknya. Orang macam apa Anda ini? Begini cara menjalankan hotel? Sulit dipercaya. Euphrates, ayo. Ayo, terus. Kasihan, Mundur sedikit. Kunz. Ya, terus. Aku tahu Masih kau jauh, pasti terus, merasa terus. tertekan, Ya, makanya terus, kau ya. matikan Mundur ponselmu. lagi. Terus, masih jauh. Kenapa kau seperti ini? Terus. Masih jauh. Kenapa kau menghadapi tekanan ini sendirian? Awas, terserempet. Padahal Ayo, kau terus, juga mundur. menanggung masalahku Agak dan ke kanan. menyelesaikannya. Ya. Terus. Tapi kau tidak pernah berbagi masalahmu Ya, denganku. terus. Ya, pas sudah. Seandainya saja kau menceritakan masalahmu, aku bisa kurang membantumu mundur. menyelesaikannya. Ya, mundur sedikit. Tapi tolong kembalilah padaku dulu, Kunz. Di mana kau? Di mana aku harus mencarimu? Temanku hilang. Aku mau bertemu temanku. Di mana temanku? Hei, ada apa ini? Sepertinya kalian tersesat. Aku mencari temanku, dia hilang. Bapak kerja di sini, kan? Tunggu dulu. Apa Bapak pernah melihatnya? Apa Bapak melihatnya datang ke sini tadi pagi? Iya, dia kemari tadi pagi. Setelah itu ada dua pria dalam mobil mengobrol dengannya. Lalu dia duduk di dalam mobil itu dan pergi. Kenapa Kunz duduk begitu saja di dalam mobil seseorang? Siapa mereka? Kenapa Kunz pergi begitu saja dengan seseorang? Pasti ada sesuatu. Kenapa kalian semua cemas sekali tentang Kunz? Hanya karena ponselnya dimatikan, kenapa harus tegang sekali seperti ini? Dia itu bukan anak kecil lagi, kan? Yang dikatakan Anita benar. Jangan cemaskan dia. Dia tidak akan pergi jauh dari sini. Iya, Usha. Yang dikatakan Anita dan Surjit benar. Kita tunggu saja dulu saat ini. Aku yakin Kunz akan segera pulang. Tapi, Twinkle,
Istri macam apa kau ini? Suamimu pergi pagi-pagi, tapi kau sama sekali tidak terbangun. Cukup Usah, cukup. Kau selalu saja menyalahkan dia. Kau lihat dia kan? Betapa khawatirnya dia tentang suaminya. Anakmu menghilang, sama saja suaminya juga menghilang. Seharusnya kau menghiburnya dan juga meyakinkannya kalau Kunz pasti akan pulang. Kau malah mengomelinya terus. Kau ada-ada saja. Twinkle, kau tenang saja. Kalau Kunz tidak kembali dalam waktu 2 jam, maka kita akan melaporkan ini ke polisi, ya? Bebe, aku sudah melakukannya sebelum pulang. Aku sangat mencemaskan Kunz, jadi aku sudah melaporkannya pada polisi. Kalian semua, dengar itu. Tanpa persetujuan orang tua di sini, kau langsung lapor polisi? Apa pantas ke kantor polisi sendirian? Apa pantas bagi seorang menantu dari keluarga baik-baik pergi ke kantor polisi sendirian? Aku merasa itu yang benar untuk dilakukan. Kunz itu suamiku dan aku sangat mencemaskannya. Dan apapun yang harus kulakukan demi keselamatannya akan kulakukan. Dan kalau sampai aku tahu, ada salah satu keluargaku yang berusaha untuk menyakiti Kunz, tidak akan kuampuni orang itu. Halo? Iya. Dengar, masalah ini hanya di antara kita berdua. Jangan sampai masalah ini bocor, karena akan ada masalah besar. Mengerti? Iya. Apa? Benarkah? Baik, aku akan segera ke sana. Iya. Tolong nyalakan ponselmu, Kunz. Kau ada di mana? Setidaknya kau bisa telepon aku sekali saja. Bibi Anita? Kelihatannya dia buru-buru sekali. Dan tiba-tiba saja dia pergi. Apa jangan-jangan dia terlibat dengan penculikan, Kunz? Kenapa aku tidak melihat mobil Bibi Anita? Apa aku melewatkannya? Itu mobil Bibi Anita. Kenapa mobilnya ada di luar rumah ini? Halo? Aku tahu janji adalah janji. Aku pasti akan memenuhinya. Kau tidak perlu takut. Tapi apapun yang terjadi pada Kunz dan dengan alasan apapun, masalah ini hanya di antara kita berdua saja. Kuharap kau mengerti. Twinkle, Lila, kalian di sini? Apa? Orang ini? Orang ini kan pemilik hotel yang memecat Kunz dari pekerjaannya. Selain itu, dia juga telah menghinanya.
Dan dia orang terakhir yang ditemui Kunz sebelum dia menghilang. Sekarang dia ada di sini. Dengan Bibi Anita. Pak Inspektur, mereka berdua sepertinya merencanakan sesuatu yang buruk. Mohon selidiki masalah ini. Pertama, mereka berdua sudah merendahkan Kunz. Lalu mereka membuat Kunz menghilang. Omong kosong. Perempuan ini hanya asal bicara. Aku tidak tahu di mana Kunz. Sudah cukup. Rencanamu sudah terbongkar di depan semua orang. Tidak ada gunanya pura-pura lagi. Katakan sekarang di mana menantuku. Lila, sudah kukatakan aku tidak tahu di mana menantumu itu. Apa kalian tidak punya urusan yang lain? Setiap ada kejadian di kota ini, kalian selalu saja menyalahkanku. Anita, kau hanya ingin merusak citraku, iya kan? Sudah cukup. Kau bisa pura-pura di depan semua orang yang tidak tahu kau sebenarnya. Tapi aku sangat mengenalmu. Apa? Dengar Anita. Aku selalu mentoleransi perbuatan rendahmu itu hanya demi menantuku. Tapi kalau kau berusaha menyakitinya, aku bersumpah demi Tuhan, aku akan membalasmu berkali-kali lipat sampai kau tidak akan lupa. Sekarang katakan di mana menantuku. Aku sudah bilang tidak tahu. Aku tidak tahu di mana Kunz. Bukti apa yang kalian punya? Pak Inspektur, jangan terpengaruh. Coba periksa saja di sini. Geledah rumah ini, mobilnya, dan seluruh tempat di sini. Dengar, kau periksa di luar dan kau ikut aku. Kau harus membayar ini, Twinkle. Kau akan menyesali hal ini. Lihat saja. Sudah cukup. Kita lihat saja siapa yang nanti akan menyesal. Katakan saja di mana menantuku. Kami sudah menggeledah rumah ini dan tidak ada siapapun. Sudah kubilang kan? Sudah puas kalian? Tidak ada siapapun di sini. Aku kan sudah bilang aku tidak tahu di mana Kunz. Akan kubalas perbuatan kalian karena sudah merendahkanku. Dan inspektur akan kuadukan pada kepala inspektur. Pak Inspektur, jangan terpengaruh dengan perkataannya dan jangan takut. Karena dia perempuan yang sangat licik. Kami sudah tahu itu. Selidikilah masalah ini. Karena dia tahu di mana Kunz berada. Diam kau, Twinkle! Hei! Jangan pernah coba-coba kau berani menyakiti putriku. Atau kau akan melihat dan menghadapi amarah seorang ibu. Kau boleh saja mertua di rumah itu. Tapi aku adalah ibu kandungnya. Dan kalau kau mau menyakiti putri dan menantuku, maka kau akan lihat sisi lain dari diriku yang selama ini belum pernah kau lihat. Kau paham, Anita Sarna? Dan ingatlah selalu perkataanku padamu. Ayo, Twinkle. Aku harus melakukan sesuatu pada si ibu dan anak itu. Aku tidak akan membiarkan mereka. Akan kubuat mereka semakin menyedihkan sampai mereka tidak akan lupa. Kau tenang saja, Nyonya. Kami sedang berusaha menyelesaikan masalahmu. Kita akan segera menemukan Kunz Sarna. Dan satu hal lagi. Kalau kau mendapat telepon yang mengancam atau meminta tebusan, tolong segera kabari kami. Baik, Pak Inspektur. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Untuk selalu mendampingi langkahku dan memberiku semangat setiap saat. Dan kali ini, karena menolongku dari Bibi Anita, terima kasih. Tidak perlu berterima kasih, sayang. Aku tidak menyelamatkanmu dari Anita karena kau putriku. Aku melakukannya karena dia adalah musuhku. Dan dia memang bersalah. Kalau ada gadis lain di dalam posisimu, aku juga akan melakukan hal yang sama. Dan jangan berpikir kalau aku melakukannya untukmu. Aku melakukannya untuk Kunz yang kuanggap sebagai anakku sendiri. Itu saja. Kemana kau pergi, Kunz? Bagaimana keadaanmu sekarang? Semoga kau baik-baik saja. Dan siapapun yang bertanggung jawab, siapapun yang menculikmu, tidak akan kulepaskan dia. Anan, kau harus menemukan sesuatu tentang Kunz. Lakukan apapun yang kau bisa. Ibu tenang dulu, Bu. Kita semua sedang berusaha, kan? Sebentar, Ibu. Halo, sebentar, Bu. Apa kau sudah dapat kabar? Usia, kau tenang saja. Kunz akan segera kembali.
Kau tenang ya. Sudah cukup, Usa. Kita semua cemas, kan? Dan kau malah menambah drama ini. Manohar, cukup. Apa begitu cara mau bicara pada istrimu? Bagaimana kau tahu perasaan seorang ibu saat ini? Terutama saat anaknya mendadak menghilang. Kenapa kau bicara seperti itu? Twinkle, dari mana kau? Bebe, tadi aku... Twinkie, kau sudah pulang. Kau dari mana saja? Kau itu nakal sekali. Kau meninggalkan aku tadi. Apa kau menemukan temanku? Kau menemukan Kunz? Katakan, Twinkle, dia hilang atau tidak? Ayo katakan, katakan. Bebe, tadi aku ke kantor polisi. Bebe, ada satu hal yang tidak aku mengerti. Kalau Kunz diculik, lalu kenapa tidak ada telepon untuk minta tebusan pada kita? Hei, Yufrat. Halo. Halo, kalau temanku ada di situ, tolong berikan padanya ya. Aku mau bicara dengan dia. Ya, aku mau bicara dengannya sekarang. Ayo cepat berikan pada temanku teleponnya. sekarang. Aku mau Yufrat, bicara. Yufrat, berikan teleponnya. Tidak, aku mau Yufrat, bicara dengannya. Yufrat. Ya, halo, Yufrat, Kunz. Di mana dia? berikan teleponnya padaku. Halo, siapa ini? Halo, Telepon dari siapa? apa? Ada apa, Twinkle? Twinkle, ada apa? Ada apa? Twinkle, ada masalah apa? Ada apa? Twinkle! Twinkle, Halo. ada apa, Halo. nak? Halo. Hah? Halo. Katakan. Ayo masuklah. Kami menemukan jasad tergeletak di hutan di luar kota. Wajahnya sudah rusak hingga kami tidak bisa mengenalinya. Mungkin kalian bisa mengenali dia. Tuan Manohar. Ayolah. Ayolah, Tuan Manohar. Oh ya Tuhan, semoga itu bukan Kunz. Hidup putriku dan suaminya ada di tangan-Mu saat ini. Kenapa Tuan Manohar? Ayolah, katakan sesuatu. Itu bukan Kunz.
Oh ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Jangan menangis, nak. Kau tidak boleh menangis. Kau kan wanita kuat. Itu orang lain. Ayo bangunlah. Ayo bangun. Ayo. Ayo kita pergi dari sini. Ayo, nak. bangunlah. Itu bukan Kunz. Itu bukan Kunz, nak. Ayo. Sudahlah. Jangan menangis. Ayo. Ayo. Ayo kita pulang. Ayo. Tapi di mana Kunz sebenarnya? Pasti ada seseorang yang menculiknya demi uang tebusan. Tapi siapa yang melakukan hal itu? Syukurlah itu bukan dia. Aku yakin sekali. Kunz dalam keadaan baik. Dan aman-aman saja. Dia diculik untuk uang tebusan. Aku bisa lakukan apapun demi anakku. Akan kubayar berapapun uang yang mereka minta. Akan kukorbankan hidupku untuk anakku. Tapi aku tidak mau membayarnya, Bebe. Manohar sudah menikmati hidupnya dari uangku selama ini. Jadi sepeser pun tidak akan aku berikan untuk anaknya. Surjit, setidaknya jagalah bicaramu. Kau mengerti? Kita harus adil pada semuanya. Sama seperti Cherry adalah putra keluarga ini. Maka Kunz juga putra keluarga ini. Jadi berapapun jumlah tebusan yang diminta, kita harus membayarnya kan? Karena saat ini dia dalam bahaya. Bebe, bagaimana kau bisa yakin sekali kalau saat ini Kunz sudah diculik? Begini, ya sebenarnya, ya aku tahu saja. Ya aku tahu kalau Kunz diculik. Ya seluruh Amritsar tahu tentang keluarga Sarna. Kita adalah keluarga kaya. Mungkin bisa saja Kunz diculik. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan hubungi beberapa saat lagi. Kau pergi kemana, Kunz? Paling tidak kau bisa beritahu aku kalau kau baik-baik saja. Ya Tuhan, tunjukkan jalan padaku. Yufraj? Mau kemana Yufraj sendirian malam-malam begini? Kali ini aku akan memergoki Yufraj. Kali ini akan kubongkar kebenaran di balik sikap anak-anaknya. Apa yang dilakukannya di sana? Apa yang dia lakukan? Kenapa dia duduk di sana sambil menangis? Sandiwara apa lagi ini? Hentikan sandiwaramu, Yufraj. Tidak ada orang lain di sini selain aku. Jadi hentikan. Di mana Kunz? Aku tahu kau yang menculik Kunz. Jadi di mana dia? Twinkie, terima kasih kau datang kepadaku. Aku takut sekali tadi. Kalau kau merasa takut, kenapa kau pergi ke tempat gelap sendirian? Jawab. Sebenarnya aku sangat rindu pada temanku. Jadi aku kemari untuk mencari temanku di sini. Aku pikir kalau aku jalan sendirian, aku akan menemukan temanku bagaimanapun caranya. Pasti kutemukan dia. Twinkie, boleh kukatakan sesuatu? Di sana ada hantu. Ya, ada hantu. Aku takut tadi. Aku tidak mau ke sana. Tolong bawa aku pulang. Apa Yufraj benar-benar jadi seperti anak kecil atau ini hanya pura-pura saja? Aku benar-benar tidak mengerti. Ya Tuhan, tolong berikan aku petunjuk, bantulah aku. Halo? Nyonya Twinkle, ini adalah rekaman CCTV dari hotel itu, di mana Kunz terakhir terlihat bersama dua orang itu. Apa kau mengenali mereka, Nyonya? Di dalam rekaman ini tidak ada wajah yang terlihat. Siapa orang-orang ini dan kemana Kunz pergi bersama mereka ya? Dengarlah Twinkle, saat ini kau berhadapan dengan wanita yang sangat licik.
Anita sudah berani melakukan itu, sehingga Paman juga khawatir dia akan membuat rencana yang lebih jahat lagi untuk membuat masalah berikutnya. Aku tahu, Paman. Ibu yang meminta menyampaikan pesan ini padaku, kan? Dengarlah, nak. Kau dan ibumu pasangan yang hebat. Kalian berdua saling peduli satu sama lain, tapi tidak mengungkapkannya. Kemarin malam setelah kau bicara dengan ibumu di telepon, sejak itu ibumu selalu bilang padaku, katakan pada Twinkle ini, katakan pada Twinkle itu, tapi dia tidak mau mengatakannya sendiri. Ibumu selalu berdoa untukmu, nak. Dan aku selalu bilang pada ibumu, maaf. Raman, Ya, Kak. katakan pada ponakanmu, Kunz tidak akan ditemukan kalau dia tidak mau makan. Sudah jelas terlihat, dia tidak mau makan apapun. Bagaimana bisa memenangkan perjuangan ini? Ini, beri dia makan roti ini. Baik, Kak. Kau dengar perintah tertinggi dari ibumu kan? Jadi turuti saja. Atau kau tahu sendiri, Paman kan suka roti. Jadi sebelum Paman makan, kau makanlah. Aku tidak akan mati sebelum makan makanan buatan ibu. Raman, katakan padanya, jangan bicara tentang mati. Dengarkan ibumu baik-baik dan lakukan permintaannya. Itu saja. Tidak ada petunjuk atau permintaan tebusan. Jadi sebenarnya siapa yang menculik Kunz? Siapa penculiknya dan apa maunya sebenarnya? Apakah mungkin pelakunya adalah salah satu anggota keluarga? Apa? Anggota keluarga? Apa yang kau lakukan di sini? Sudah aku bilang jangan datang kemari. Apapun yang harus kita bicarakan di telepon saja. Iya, baiklah. Kalau ada yang lihat kau dan aku di sini, akan timbul masalah besar. Ayo pergi dari sini. Cepat. Ya, baiklah. Ayo. Ya, tenanglah. Ini kesempatan yang bagus. Anita dan Sujit sedang tidak ada di rumah. Aku harus selesaikan urusan ini sebelum mereka kembali. Kelihatannya Bibi Anita dan Paman sedang tidak ada di rumah. Ini kesempatan yang tepat untuk menggeledah kamar mereka. Mungkin aku bisa mendapat petunjuk tentang keberadaan Kunz. Twinkle, Bebe, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan di sini? Apa ada kepentingan? sebenarnya aku ke sini karena ingin bicara dengan Bibi Anita. Tapi mungkin saat ini dia sedang tidak ada di sini. Oh iya, aku tahu. Mereka sedang keluar. Mereka akan pulang nanti. Aku kemari untuk mencari berkas dokumen properti kita di PIN. Karena aku harus bicara dengan pengacara tentang itu. Itu alasan aku, nak. Aku banyak urusan di dapur. Sebaiknya aku pergi dulu. Kenapa Bibi jadi begitu? Kenapa dia kelihatan gelisah? Apa mungkin Bebe tahu sesuatu tentang Kunz dan dia merahasiakannya dari kami? Jangan-jangan firasat ibu benar. Kalau pelakunya salah satu anggota keluarga di sini.
Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang ini. Siapa yang harus kupercaya? Ya Tuhan, aku mohon tolong lindungi Kunz dimanapun dia berada. Tolong lindungi dia.